Hai. Jumpa lagi dengan saya Bilul Hasibuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola atau mengatur keuangan menurut firman Tuhan atau Alkitab. Ya, di sini saya punya Alkitab edisi finansial yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ketika saya membaca atau merenungkan firman Tuhan melalui Alkitab ini Alkitabnya nggak berbeda, sama sekali tidak berbeda. Cuman Lembaga Alkitab mengkhususkan tanda-tanda ayat-ayat yang membahas bagaimana kita sebagai manusia mengelola uang dengan sesuai firman Tuhan, ya. Kemudian ada 40 hari atau 40 renungan yang dibuat khusus oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk kita dapat konsisten mempelajari. Nah, 40 renungan ini yang di awal akan saya bagikan kepada kita agar semuanya kita yang mendengar video ini, baik juga saya yang membuat video ini, sama-sama diberkati dan sama-sama bertambah ilmu, ya. Oke, langsung aja kita mulai dari perenungan yang pertama. Cekidot. Ya, teman-teman, ini di sini dituliskan perjalanan 40 hari penata layanan finansial, ya. Nanti saya tampilkan supaya teman-teman bisa melihat. Nah, hari pertama judul besarnya adalah cara yang berbeda, cara yang lebih baik. Bacaannya adalah Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacanya pada kita sekalian. Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tadi judul perenungan atau penata layanan finansial menurut firman Tuhan yang telah disusun oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah cara yang berbeda, cara yang lebih baik, ya. Bayangkan kita semua sedang bercakap-cakap dengan Allah. Pada saat teman-teman ataupun saya membaca ayat-ayat ini, apakah aku ini termasuk orang fasik atau orang jahat? Ya kan? Aku kira-kira tidak. Bahkan aku berpikir bahwa setidaknya aku pantas mendapat B+ atau nilai yang baik, ya. Untuk nilai kejujuranku dalam mengelola keuangan. Aku tidak merampok, tidak mencuri.
Aku tidak menipu atau memperdaya, dan aku juga tidak bla 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 lain-lainnya, ya kan. Teman-teman bisa buat aku tidak tidak boros, tidak menghambur-hamburkan uang, bebas, ya kan. Kemudian apa maksud dari ayat 9? Ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Adakah aku berpikir, kita berpikir untuk lebih menuruti jalanku sendiri daripada menuruti jalannya Tuhan? Ya tentu saja aku hanya berpikir sebagai seorang manusia biasa. Bagaimana aku bisa berpikir seperti Tuhan? Bagaimana kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir? Bagaimana kita bisa berpikir seperti cara Tuhan berpikir? Gitu kira-kira. Benarkah firman Tuhan sangat berkuasa atau sedemikian berkuasanya? Benarkah firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada sang punya firman atau kepada Tuhan sebelum mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia kerjakan? Kalau begitu, tolong aku atau tolong saya atau tolong kita memohon kepada Tuhan, tolong aku untuk mengerti apa yang Engkau katakan mengenai uang. Nah, ini ada refleksi. Kebanyakan orang mengabaikan Allah ketika mereka berbicara tentang uang. Mereka berpikir bahwa Allah sama sekali tidak berbicara tentang uang atau mengenai uang. Ataukah teman-teman juga berpikir seperti itu? Ya, saya sebelum baca perenungan ini, saya juga masa iya sih? Tetapi ketika saya baca dan tahu, ternyata benar juga. Allah secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana untuk kita dapat mengelola uang dengan baik. Ya. Ini ada tanggapan. Bukalah hati kita terhadap cara mengenai uang yang Allah akan ajarkan kepada kita. Jadi kita harus buka hati dulu, ya, supaya Allah dapat atau supaya kita dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Cara itu lebih baik dari cara apapun yang bisa kita pikirkan dengan kemampuan kita sendiri, ya. Kuncinya adalah kita buka hati, kita mau diajar, dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Dari mana? Dari Alkitab, ya. Oke, kita akan berdoa supaya kiranya perenungan yang singkat ini, ya kan, ini awal. Semoga teman-teman terus setia melihat atau mendengar video ini agar tidak putus, ya, agar paham dengan baik bagaimana firman Tuhan mengajari kita dalam menata keuangan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta segalanya, aku ingin berbalik kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah begitu bermurah hati dan mengampuni dosa-dosa. Tolonglah aku untuk berserah kepadamu di dalam setiap kehidupanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk terus setia mendengar, bahkan belajar membuka hati untuk kami dapat dengan baik melakukan atau menjalani atau menata keuangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, jika teman-teman mendapatkan berkat atau manfaat dari video ini, silahkan di-share. Dan jangan lupa terus tonton video selanjutnya karena ini berkesinambungan. Artinya bukan cuma sampai di sini, supaya kita sama-sama mengerti, supaya kita sama-sama belajar. Ya. Jadi sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.